Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang rekam medik. Berikut anggota dari kelompok kami, yaitu Jihan Faradila, Maharani Putri Prayogo, Arifatunisa Fatia Zahra Putri, Lulu Rifdat Tiodean, dan Damar Muhammad. Dalam kesempatan kali ini, kami mengambil acuan rekam medik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Menteri Kesehatan Peraturan 3/2008 tentang rekam medik. Menteri Kesehatan memutuskan menetapkan Peraturan Menkes tentang rekam medik. Pada bab 1, ketentuan umum Pasal 1 dalam peraturan ini yang dimaksud yang pertama, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Ayat 2, dokter dan dokter gigi adalah dokter spesialis dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undang. Ayat 3, sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. Ayat 4, tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selain dokter dan dokter gigi. Ayat 5, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter ataupun dokter gigi. Ayat 6, catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maharani. Ayat 7, dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan tertentu. Laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi, dan pengobatan harian, dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan, dan rekaman elektrodiagnostik. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Bab 2, Pasal 2. Jenis dan isi rekam medis. Ayat 1, rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik. Ayat 2, penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Pasal ketiga ayat pertama, isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekarang sekurang-kurangnya memuat yang pertama identitas pasien, yang kedua tanggal dan waktu, yang ketiga hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, yang keempat diagnosis, yang kelima rencana penata laksanaan, yang keenam pengobatan dan atau tindakan, yang ketujuh pelayanan-layanan yang telah diberikan kepada pasien, yang ke-8 untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik, dan yang terakhir persetujuan tindakan bila diperlukan. Boleh dilanjut. Ayat kedua berisi isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan 1 hari sekurang-kurangnya memuat yang pertama identitas pasien, yang kedua tanggal dan waktu, yang ketiga hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit pasien, yang keempat hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, yang kelima diagnosis, yang keenam rencana penata laksanaan, yang ketujuh pengobatan dan atau tindakan, yang kedelapan persetujuan tindakan bila diperlukan, yang kesembilan catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, yang ke-10 ringkasan pulang atau discharge summary,
Yang ke-11, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Yang ke-12, pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Dan yang terakhir, untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Ayat ketiga, isi rekam medis untuk pasien gawat darurat sekurang-kurangnya memuat yang pertama, identitas pasien, yang kedua, kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan, yang ketiga, identitas pengantar pasien, yang keempat, tanggal dan waktu, yang kelima, hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, yang keenam, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, yang ketujuh, diagnosis, yang kedelapan, pengobatan dan atau tindakan, yang ke-9, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan UGD dan rencana tindak lanjut. Lalu selanjutnya yang ke-10, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Yang ke-11, sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan yang lain. Dan yang terakhir, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya. Lalu pada pasal 4 ayat 1 menyatakan, ringkasan pulang sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien. Lalu ayat 2 menyatakan, isi ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat, yang pertama identitas pasien, lalu diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, lalu ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis akhir, pengobatan dan tindak lanjut, lalu yang terakhir ada nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. Lalu di bab 4 pasal 8 yang berisi tentang penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan, ayat pertama menyatakan rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Lalu ayat 2 menyatakan setelah batas waktu 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Lalu ayat 3, ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus disimpan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. Lalu ayat keempat, penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu bab 4 pasal 9, ayat 1 menyatakan rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan dan rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Ayat 2 menyatakan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilampaui rekam medis dapat dimusnahkan. Bab 4 pasal 10, ayat 1 menyatakan informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Ayat kedua menyatakan informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal yang pertama untuk kepentingan kesehatan pasien, yang kedua memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, yang ketiga permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, yang keempat permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan yang terakhir yaitu untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Ayat ketiga menyatakan permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Bab 4 pasal 11, ayat 1 menyatakan penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ayat kedua menyatakan, pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bab 5. Kepemilikan, pemanfaatan, dan tanggung jawab. Pasal 12. Ayat 1 menyatakan, berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan. Ayat 2 menyatakan, isi rekam medis merupakan milik pasien. Ayat 3, isi rekam medis sebagaimana pada ayat 2 dalam bentuk ringkasan rekam medis. Ayat 4, ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diberikan, dicatat, atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Pasal 13. Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin, kedokteran dan kedokteran gigi, dan penegakan etika kedokteran gigi, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan, dan dasar statistik kesehatan. Ayat 2. Pemanfaatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya. Ayat 3, pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien bila dilakukan untuk kepentingan negara. Pasal 14, pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. Sekian presentasi dari kelompok 9 tentang rekam medis. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.